Baik, selamat sore. Kedengaran nggak Ketua? Kedengaran, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai lagi kuliah kita. Lalu nanti saya akan jelaskan kisi-kisi dari UTS kita. Baik, buka halaman kembali, halaman 188, penerapan sebaran normal. Halaman 188, penerapan sebaran normal. Pada kuliah yang lalu, kita telah bicarakan salah satu di antaranya adalah teladan 4 itu. Saya ulangi sekali lagi bahwa pada teladan 4 itu yang ditanya adalah berapakah peluang umur Aki mencapai kurang dari 2,3 tahun. Nah, kalau di grafiknya itu ada di gambar 7.12 halaman 189. Jadi berapakah peluang Aki yang terpilih itu berumur kurang dari 2,3 tahun. Dalam gambar 7.12 itu yang dimaksud adalah yang diarsir itu. Yang diarsir itu. Yang berwarna hitam itu. Nah, tekniknya kembali kita harus menggunakan rumus Z. Ya, rumus Z itu sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu X dikurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Jadi X-nya 2,3 kurang rataan umumnya atau mu-nya dibagi dengan kurang 3 dibagi dengan standar deviasinya sama dengan minus 1,4. Dengan demikian peluang X lebih kecil dari 2,3 itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 1,4. Nah, kalau kita lihat pada tabel itu, tabel A4, maka peluang Z kurang dari minus lebih kecil dari minus 1,4 itu adalah 0,0808. Nah, kita lanjutkan dengan teladan 5. Sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bohlam yang umurnya menyebar normal. Dengan nilai tengahnya 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produksi akan mencapai umur antara 778 dan 834 jam. Berarti dalam hal ini X1-nya adalah 778, X2-nya adalah 834. Nah, kalau dibuat di gambar, di grafik, lihat, itu adalah grafik atau gambar 713, paling bawah itu. Ya, yang ditanya tentu peluang dari yang dihitamkan itu, yaitu umur bohlam antara 778 hingga 834. Kembali tekniknya adalah kita hitung padanan dari X1 itu, yaitu Z1. Padanan dari X2 itu, yaitu Z2. Ya, hasilnya adalah minus 0,055 untuk Z1, Z2 sama dengan 0,85. Nah, kalau dimatematikan itu artinya peluang X lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 0,55 Z dan Z lebih kecil dari 0,85. Nah, kalau kita sederhanakan berarti kan kalau kita lihat grafiknya, maka itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari 8,5 dikurang peluang Z lebih kecil dari 0,055. Yang manakah peluang Z lebih kecil dari 0,85? Kita lihatlah pada tabel A4. Jadi pada tabel A4 itu adalah semua data-data peluang lebih kecil, ya, lebih kecil. Lebih kecil. Jadi hasilnya adalah 0,51111. Bagaimana dengan teladan 6 dan teladan 7 itu terkait, ya, terkait. Ini hanya dirubah sedikit soalnya, ya, sehingga dicari X-nya. Dan di teladan 7 itu halaman 190 itu adalah desi, ya, desil ke-6, yaitu 60% maksudnya, ya.
Nah, kita lanjutkan dengan teladan 8. Ya, teladan 8. Ini perlu saya tekankan sekali lagi. Rata-rata tinggi anjing pudel jenis tertentu adalah 30 cm dan simpangan bakunya 4,1 cm. Berapa persentase banyaknya anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35 cm bila tinggi itu menyebar normal dan dapat diukur sampai ketelitian berapapun. Nah, itu kembali kita harus carikan padanan dari X-nya, yaitu Z, ya 35 kurang 30, karena simpangan bakunya 30, dibagi dengan, rata-ratanya 30, dan simpangan bakunya adalah 4,1, maka Z-nya adalah sama dengan 1,22. Oke. Nah, dengan demikian peluang X lebih besar dari 35 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,22. Peluang Z lebih besar dari 1,22. Kalau kalian lihat itu di tabel di gambar 716. Coba lihat X-nya 35, jadi berapakah peluangnya lebih besar dari 35 itu. Jadi yang diarsir itu, itulah yang mau dicari berapa peluangnya. Itu berarti sistem Z-nya juga lebih besar, ya kan? Kita lebih besar juga X-nya. Nah, coba lihat, berarti dengan demikian secara rumus, peluang X lebih besar dari 35 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,22. Kita sudah bahas bahwa tabel A4 itu adalah peluang lebih kecil. Coba lihat gambar 716 itu. Yang mau kita cari itu adalah yang diarsir hitam itu. Kita sudah tahu bahwa luasan dari areal yang ada di bawah grafik itu sama dengan 1. Peluang maksimum kan 1. Sekali lagi, luasan areal di bawah grafik itu selalu totalnya sama dengan 1. Berarti kan peluang dari yang diarsir itu sama dengan 1 kurang dari peluang yang tidak diarsir itu. Yang tidak dihitamkan itu. Nah, peluang yang tidak dihitamkan itu adalah P lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,22 atau X lebih kecil dari 35. Itulah luasan yang tidak dihitamkan itu. Peluang X lebih kecil dari 35 atau peluang Z lebih kecil dari 1,22. Berarti kalau kita kurangkan 1 dengan yang tidak diarsir itu, 1 kurang dengan yang tidak diarsir itu, berarti kan hasilnya yang diarsir itu. Maka rumusnya menjadi kita buat 1 kurang P. Z lebih kecil dari 122. Nah, kita lihatlah di tabel berapakah Z lebih kecil dari 122. Nah, kembali kita coba dulu ya, apakah kalian mengerti? Coba lihat di tabel A4. Tabel A4 halaman 470. Coba, siapa yang menemukan peluang Z lebih kecil dari 1,22? Karyawati JK, sudah kau temukan? Franciscus? Coba lihat di situ Z 1,22. Kolom pertama. 1,2 maksudnya, 1,2. Di manakah 1,22? Nah, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa desimalnya itu
desimal yang kedua itu ada pada sebelah kanan. Jadi kalau tabel yang di atas itu 0,000, 0,01, 0,02. Berarti 1,22 itu adalah berapa? Perpotongan antara 0,8. siapa tadi? Vivi. Ya, coba Vivi. Iya, Pak. Berapa Vivi? 0,888, Pak. Iya, kau temukan kan? Jadi pertemuan antara 1,2 dengan 0,02. Koordinatnya itu itulah 1,22. Oke. Jadi jelas sekali bahwa tabel ini adalah mengarah kepada menjelaskan tentang lebih kecil. Itu jelas sekali pada gambar yang ada di atas, grafik yang di atas yang diarsir itu ya, yang diarsir di halaman 470 itu. Yang di tabel itu adalah luas dari yang dihitamkan itu. Itu maksudnya. Jadi luas yang di sebelah kiri. Jadi notasinya lebih kecil. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan itu pada halaman sebelumnya, yaitu halaman 186. 186. Coba buka 186. Ketika kita bicarakan gambar 79. Ya. Gambar 79 ketika kita mau mencari berapakah peluang dari X lebih besar dari 362 itu. Ya, berapakah peluang dari X lebih besar dari 362 itu. Baik, adik-adik sekalian, itulah materi kuliah kita hari ini. Dan dengan demikian saya ingin sampaikan kisi-kisi UTS kita. Yang pertama, materi UTS kita adalah semua apa yang kita pelajari kecuali peluang, ya, kecuali peluang. Pokoknya apa saja yang kita pelajari kecuali peluang, bab peluang kita akan ujikan. Jadi jangan berspekulasi apa yang akan diuji, pelajari semua. Waktu nanti yang saya berikan itu terbatas. Terbatas. Soal akan saya kirimkan melalui WA. Dan saya berharap dan saya akan awasi kalian melalui Zoom. Jadi pastikan bahwa Zoom-nya hidup, videonya hidup, saya akan lihat kalian. Sehingga jangan coba-coba ada kerjasama kiri kanan di antara kalian. Petunjuk lainnya akan ada di soal. Misalnya alamat email, ya, alamat email yang akan kemana kalian akan kirimkan kertas jawaban itu. Harus tulis tangan. Jawabannya harus tulis tangan. Lalu kertas jawaban itu harus ditandatangani pada sebelah kanan dari NPM. Nah, kalau ada kertas jawaban kalian lebih dari 1 lembar, satukan dalam bentuk PDF. Mengapa dalam bentuk PDF? Supaya lebih ringan dia kalian kirim. Jangan dalam bentuk JPEG, gambar. Walaupun kalian foto pertama sekali dalam bentuk foto, tetapi kalian harus konversi itu ke dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PDF, dan kalian satukan, lalu kirim. Pastikan bahwa kalian berada pada tempat yang sinyalnya bagus dan bisa mengirim. Ya, bisa mengirim. Pastikan email kalian bisa mengirim data. Pada UTS-UTS yang lalu, UAS yang lalu, ada yang mengaku bahwa dia mengirim datanya, dia mengirim jawabannya, tapi kemudian terbukti bahwa tidak terkirim. Karena apa? Karena emailnya penuh atau sinyalnya kurang. Kalau kalian terlambat mengirimkan kertas jawaban itu, maka ada hukuman. Ada sanksi sampai batas tertentu. Lewat dari batas itu, saya anggap tidak mengirimkan kertas jawaban, maka nilainya 0. Maka nilainya 0. Nah, kalau kalian tidak menandatangani segala macam peraturan yang ada saya buat nanti dari soal itu,
maka ada pengurangan nilai. Kembali saya katakan pada adik-adik bahwa perkuliahan ini tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi pembinaan karakter, kepatuhan, keseriusan, dan segala macam. Buat tulisan tangan yang bisa dibaca dan jelas. Nah, kalau kalian menuliskan tanda sama dengan, itu tepat letakkan pada tempatnya. Tanda sama dengan itu. Lalu sebelum kalian menjawab soal, tuliskan rumus yang diperlukan. Misalnya, ini contoh saja. Kalau saya suruh misalnya kalian hitunglah rata-rata dari data ini, maka kalian harus pastikan apakah data itu saya sebut sebagai populasi atau contoh. Rumusnya tentu berbeda, simbolnya berbeda. Untuk populasi, simbol dari rata-rata itu kan, nilai tengah itu kan mu. Untuk contoh itu X bar. Nah, kalian tuliskan dulu rumusnya, lihat tanda sama dengan itu harus pas di garis itu. Jangan lupa menuliskan sigma, I, segala macam. Jadi harus kalian paham notasi-notasi itu dan menuliskannya dengan benar. Di awal saya sudah katakan bahwa statistika ini tidak sekedar menghitung-menghitung, tetapi juga filosofinya. Oleh karena itu, tahapan dari perhitungan itu harus kelihatan. Jadi kalau saya kasih angka, lalu kalian tuliskan rumus dengan benar, lalu tanda sama dengan rata-ratanya kalian tuliskan tanpa ada tahapan yang mana dijumlahkan dengan yang mana, maka saya anggap itu salah karena saya asumsikan kalian menghitungnya melalui kalkulator. Kalkulator kan mudah, masukkan angka langsung bisa keluar rumusnya. Nah, tahapan perhitungan itu harus kelihatan jelas bahwa kalian tambahkan ini dengan ini, dengan ini, dengan dan kalian bagi segala macam. Demikian juga kalau saya mintakan mengerjakan soal yang lain. Misalnya bagaimanakah median, nilai tengah, median, lalu modus. Nah, definisinya dulu harus diungkapkan. Kalau ada rumus, sekali lagi, rumusnya dulu harus dituliskan dengan benar. Saya akan membuat soal bervariasi, jadi kecil kemungkinan nanti kalian punya kesempatan untuk kerjasama. Sedang saya pertimbangkan apakah berdasarkan apa sehingga yang satu dengan yang lain berbeda soalnya. Tentu membuat saya lelah, tetapi itu sangat bagus juga untuk menghindari kalian dari kerjasama. Itu sebabnya kalian harus tanda tangani dan tanda tangan kalian itu akan saya cek pada setiap ujian kuis tertulis. Apakah itu tugas, apakah itu UAS nanti. UTS, UAS, segala ujian, segala tugas ada lisan. Jadi ada nanti UTS lisan kita yang kita akan atur jadwalnya. Ada UAS lisan yang kita akan atur jadwalnya. Jadi segera setelah minggu UTS berakhir, kita akan jadwalkan UTS lisannya. Mengapa saya membuat seperti itu, membuat saya capek? Karena ada kadang-kadang mahasiswa itu tidak tahu menuliskan, tapi dia bisa menjelaskan. Atau kalau saya tanya-tanya, saya bisa paham, oh ada ini sebenarnya mengerti. Gitu. Nah, jadi harus ada ujian lisan. Maupun kuis ada lisannya, maupun tugas ada lisannya. Baik, saya ingin ambilkan absensi, tolong hidupkan semua videonya, ya, kameranya. Hidupkan kameranya masing-masing supaya kelihatan wajahnya. Yang tidak kelihatan wajahnya, saya anggap tidak hadir karena saya anggap dia jalan-jalan ya, hanya hidupkan
Zoom-nya sehingga dia jalan-jalan. Saya mulai ya merekamnya ya. Oh ya, satu lagi, gunakan pulpen yang warna hitam ya, warna hitam supaya jelas ketika kalian memfotonya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kertas jawabannya pakai apa, Pak? Oh, kalau bisa kertas bergaris lah supaya Oh, double folio ya, Pak? nggak tahu, bolehlah double folio, boleh apa namanya kertas buku gitu ya, yang penting bergaris. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau dia tidak bergaris biasanya mencong-mencong kan. Nah, jadi pakailah kertas bergaris. Boleh double folio, boleh apa saja ya. Boleh dari buku kalian ambil, kalian koyak. Sorry, batuk. Boleh kalian koyak. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan, Koni. Pengiriman jawabannya pakai email pribadi atau UHM, Pak? Oh, nanti saya tuliskan di kertas soal itu. Di kertas soal itu saya tuliskan kemana kalian kirim kemana kalian kirim jawaban itu, ya. Jangan kirim ke pacarmu, nggak bakalan saya tanya pacarmu, ya. Jangan kirim ke email yang lain, nggak bakalan sah itu. Jangan kirim ke email saya yang lain. Saya anggap itu tidak dikirim, ya. Hanya ke email yang saya buatkan di soal itu, ke situlah kalian kirim. Kalaupun ada 10 email saya tak berlaku. Hanya berlaku adalah email yang saya tuliskan di tempat itu. Ada mahasiswa semester yang lalu menyangka, saya sudah kirim Pak ke email Bapak. Terus saya bilang, bukan, saya kirimkan ke email ini. Ternyata ke email yang saya maksudkan itu dia tidak kirim. Ya, tetap dia tidak bisa TL lah dia di ujian akhir. Ya. Yang seperti ini sangat prinsip. Jadi kalau kalian tidak hati-hati, saya anggap kalian memang layak untuk di TL-kan. Tidak lulus ya. Enggak enteng terhadap mata kuliah, ngapain kita luluskan orang seperti itu. Baik, ada lagi? Koni jelas ya, Koni? Tidak lagi, Pak. Oke. Baik, sekali lagi kalau kalian mau pelajari perkuliahan kita sebelumnya, lihat di YouTube ya. Kalau kalian merasa perlu. Kisi-kisi hari ini juga, kuliah kita hari ini sebentar lagi akan saya masukkan ke YouTube.
Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka bahan kuliah kita sesuai dengan target habis dan kalian persiapkanlah untuk UTS kita tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal berapa? Tanggal 6, Pak. Ya, tanggal 6 ya. Ingat, kalian akan saya wasi melalui Zoom, soal saya kirimkan ke WA, grup WA kita. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran kalian pada kuliah ini. Jaga kesehatan, virus masih merajalela di mana-mana. Jaga kesehatan, jangan lupa vaksin kalian. Mudah-mudahan tahun depan sudah kita bisa kuliah secara langsung setelah semua rakyat ini divaksin. Ya. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Sampai ketemu di UTS.